Selamat malam yang saya hormati Ibu Rohani Lestari, Napitupulu SE, MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Pengaruh Eco-Label Trust dan Environmental Awareness terhadap keputusan pembelian produk makanan organik lokal yang berlokasi di Pasar Modern, Jakarta atau Bekasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Minerva Christine Chandra dengan NIM 64240239. Selanjutnya, perkenalkan, saya dengan Teresa Baharianti dengan NIM 64241244. Dengan saya Salwa Salsabila dengan NIM 64240240. Perkenalkan, saya Zulfati Syaida Azhara dengan NIM 64240421. Selanjutnya, saya Salwa Delistanti dengan NIM 64240889. baik. Presentasi ini kami mulai dari latar belakang atau fenomena pasar. Pergerakan gaya hidup modern. Selain perkembangan zaman, masyarakat pun mengalami perkembangan pola hidup yang cukup signifikan, terutama dalam hal kesadaran terhadap kesehatan tubuh dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk yang dapat kita lihat yaitu dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan organik lokal yang diproduksi tanpa penggunaan bahan kimia dan pengawet yang berdampak berbahaya bagi tubuh dan kelestarian lingkungan hidup. Karena produk organik dianggap lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi serta ramah lingkungan karena proses pembuatannya juga mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, baik yang lebih besar, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat eco-label dan pentingnya menjaga lingkungan melalui perilaku konsumtif yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh eco-label trust dan environmental awareness terhadap keputusan pembelian produk makanan organik lokal perlu dilakukan karena dibutuhkan dorongan psikologi dan nilai kesadaran lingkungan yang cukup kuat agar dapat terjadinya pembelian yang nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang kami teliti. Pertama, di faktor eksternal adalah eco-label trust, yaitu sejauh mana kepercayaan konsumen terhadap label resmi produk. Yang kedua ada di faktor internal, environmental awareness, yaitu pemahaman individu mengenai kelestarian lingkungan yang mendorong keinginan mereka untuk membayar lebih. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian, serta bagaimana pengaruhnya secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan metodologi penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, saya menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif. Metode ini saya pilih untuk mengetahui seberapa kuat hubungan atau pengaruh antara variabel eco-label trust dan environmental awareness terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk pengumpulan data, saya menyebarkan kuesioner melalui Google Forms kepada 78 responden agar data yang diperoleh relevan, dan saya menetapkan kriteria khusus bagi responden, yaitu berdomisili di wilayah Jakarta dan Bekasi, berusia minimal 17 tahun atau dewasa, dan memiliki pengalaman membeli atau setidaknya mengetahui tentang produk-produk ramah lingkungan. Instrumen kuesioner digital Google Form kita
Kita memiliki dengan skala Likert 1 sampai 5 dan analisis IBM SPSS, uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik dan regresi berganda. Dan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan hasil uji validitas dan reliabilitas akibat tentang penelitian kami. Untuk uji validitas, kami mendapatkan 78 responden dari kuesioner yang kami sebarkan. Untuk tabelnya ada di rata 0,223. Untuk seluruh indikator variabel X1 atau ecolabel-trace 1 sampai ecolabel-trace 5. Untuk X2 atau environmental awareness ada di environmental awareness 1 sampai environmental awareness 5. Dan untuk keputusan pembelian atau Y, keputusan pembelian 1 sampai keputusan pembelian 3. Memiliki nilai R terhitung lebih dari 0,223 dan signifikan kurang dari 0,001 100% valid. Untuk uji reliabilitas atau batas Cronbach alpha lebih dari 0,60. Untuk X1-nya atau ecolabel-trace alpha ada di rata-rata 0,911. Untuk X2 atau environmental awareness alpha di rata-rata 0,870. Dan untuk keputusan pembelian alpha ada di rata-rata 875. Jadi untuk semua instrumen sangat reliable. Lalu ada hasil asumsi klasik atau kelayakan model regresi atau uji normalitas residual nilai signifikan kurang dari 0,001 atau tidak normal secara formal. Namun berdasarkan central limit theorem atau CLT, asumsi normalitas dapat dilonggarkan karena sampel besar 78 responden dari 30 responden sehingga model tetap kokoh atau robust. Untuk uji multikolinearitas atau nilai toleransi 0,59 lebih dari 0,10 dari I-nya kurang dari 10 atau disebut bebas multikolinearitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas atau grafik scatter plot menyebar acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa pola tertentu, yaitu bebas heteroskedastisitas. Jadi berdasarkan hasil uji instrumen, data kami representasikan cukup tinggi. Model penelitian ini juga layak digunakan karena lolos uji autentikasi, yaitu bebas dari masalah polaritas dan heteroskedastisitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Di sini saya akan menjelaskan slide 8, yaitu kita masuk hasil regresi dan hasil uji hipotesis. Di sini kita bisa melihat persamaan regresi berganda itu sama dengan 0,108 ditambah 0,367 X1 ditambah 0,623 X2. Dan di sini satu ada uji parsial atau uji T dikurang dengan T tabel sama dengan 1,992. X1 atau ecolabel-trace dibanding T hitung sama dengan 3,430, arti signifikan lebih kecil dari 0,01, berpengaruh positif dan signifikan di H1 diterima. Dan X2 yaitu environmental awareness banding T hitung sama dengan 5,1110, signifikan lebih kecil dari 0,001, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap H2 diterima. Dan ada uji simultan atau uji F. Uji F sama dengan 54,681, artinya signifikan lebih kecil dari 0,001. X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y, artinya H3 diterima. Pertama, kan 0,367 untuk ecolabel-trace X1 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepercayaan konsumen pada label organik, keputusan pembelian juga akan meningkat sebesar 0,367 poin. Dan kedua ada angka 0,623 untuk environmental awareness atau
X2 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran lingkungan, keputusan pembelian meningkat lebih tinggi sebesar 0,623 poin. Dari hasil uji hipotesis, kita menyimpulkan bahwa kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial, sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen di Jakarta dan di Bekasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada koefisien determinasi dan pembahasan. Yang pertama ada nilai R² sama dengan 0,593. Sebesar 59% keputusan pembelian dipengaruhi oleh eco-label trust dan environmental awareness, sisanya 40,7% dijelaskan oleh variabel di luar model. Yang kedua ada variabel paling dominan, yaitu environmental awareness, memiliki koefisien terbesar 0,3. Inti pembeliannya adalah psikologi eksternal atau kepedulian alam berpengaruh lebih kuat dibanding faktor eksternal atau label fisik. Konsumen urban Jakarta Bekasi membeli makanan organik karena benar-benar paham esensi kesehatan dan kelestarian ekosistem lokal. Selanjutnya untuk kesimpulannya, eco-label trust berpengaruh positif signifikan secara parsial. Environmental awareness terbukti berpengaruh positif signifikan secara parsial serta menjadi variabel paling dominan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap Baik. Demikian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami, kelompok 8. Kami sadar bahwasanya kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritikannya sangat bermanfaat bagi kami. Dengan itu, kelompok kami perhatian dan waktunya. Selamat malam.